melihat diriku sebagai orang yang harus memberikan solusi always. Oh my god. Always gitu. Jadi ternyata kayak gitu kata psikologku, kayak kamu tuh nggak perlu loh jadi hero untuk semuanya. Gitu. Kamu tuh nggak perlu loh jadi ngasih solusi ke semua orang tuh nggak perlu. Jadi selama ini ternyata proses aku gitu ya tumbuh di keluarga seperti itu dengan ya tadi aku bilang kan kayak di SMP ya baik-baik aja gitu kan. Di SMA juga sangat powerful kayak speak up gitu. Itu tuh membentuk aku menjadi orang yang merasa bahwa aku punya semua jawaban. Aku keakuan gitu. Lupa bahwa sebenarnya yang kasih itu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Nabila di podcast Inspirasi Hijrah Story. Kali ini Nabila ditemani sama another anak Unpad. Salah satu adik tingkat yang aku ketika ngeliat dia, kayak mirip nih sama gue. Kayak berisiknya gitu, cerianya, serunya, bahkan aktifnya juga aktif nge-MC, aktif di sini di sana tuh mirip sama aku. Jadi pertama kali ketemu sama Furo tuh ngerasa keren nih anak. Berarti ngatain diri gue sendiri juga keren. Oke. Furoski. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Furo ini kita beda berapa tahun? 4 tahun. Yes. 4 tahun ya. Aku 2012, Furo 2016. 2016 ilmu komunikasi Vkom Unpad. Masya Allah, itu adalah jurusan yang aku iri banget. Aku anak jurnalistik. Tadi kamu cerita kamu nggak tahu. Kamu tahu kan ilmu komunikasi dulunya di Unpad itu satu, nggak ada jurnalistik, nggak ada humas, nggak ada mankom. Yang ada itu penjurusan. Tapi jurusan atasnya tuh ilmu komunikasi. Terus kemudian ilmu komunikasi berdiri secara entitas yang utuh sendiri. Baru jurusan masing-masing itu mengikuti gitu kan. Nah itu tuh aku iri banget. Karena di angkatan aku tuh nggak ada kayak gitu kan. Karena ada mata kuliah penulisan kreatif. Dang. I'm jealous. Aku juga berarti tadi nggak ada ya? Nggak ada, di jurnalistik nggak ada kan, emang ya news kan. Tapi rasanya kalau ada mata kuliah itu jadi lebih kreatif, bisa jadi lebih mengasah tulisan untuk di feature atau apapun lah, atau kehidupan setelah kampus. We don't know, we don't know kan. Tapi saat itu aku jealous banget. Kalian ada belajar mata kuliah penulisan kreatif. Oh my god, oke. Jadi Fura sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Salah satu teman-teman yang aku bilang kemarin waktu syuting sama Kang Irfan. Salah satu teman-teman yang aku jadikan referensi sebelum ngobrol sama Kang Irfan. Beliau kerja salah satu pejuang luar biasa di Odelia Hijab. Odelia Hijab yang membangun Odelia jadi salah satu brand hijab paling asoy. Iya kok. Amin. Saat ini. Tapi sebelum kita ke sana, aku mau tahu dulu kamu kayak gimana sih dulu sebelum menjadi secantik ini, sesoleha ini. Amin insyaallah. Amin. Kita terus berusaha menjadi perempuan soleh. Amin. Kamu keluarganya kayak gimana sih, Deng? Oke, jadi kalau ditanya soal background keluarga ya gitu. Alhamdulillah tuh aku lahir di keluarga yang baik banget gitu. Maksudnya orang tua aku tuh mengerti gitu, mengerti agama, mengerti dengan value-value Islam dan sebagainya. Dan aku juga tumbuh dikasih value-value itu gitu, kayak dari kecil mulai usia SD tuh mau disuruh pakai kerudung gitu kan. Hijaban gitu. Terus kayak sholat tuh aku mungkin kalau buat orang-orang sholat ketika SD atau ketika SMP gitu ya, enggak, aku tuh disuruh sholat itu usia 4 tahun. Kayak jadi udah memang dibiasakan untuk sholat ya. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya background keluarga ya alhamdulillah aku dikasih rezekinya sama Allah, keluarga yang mengerti gitu. Jadi dari kecil value-value agama itu dikasih tahu terus sama Umi gitu kan, sholat, udah kebaca ya Umi. Panggilan bapaknya Abi. Umi dan Abi. Umi dan Abi kayak gitu sih. Oke. Nih ya, sering banget nih teman-teman aku nggak mengeneralisasi ya, tapi sering banget teman-teman yang dididik secara agamanya kuat gitu, dari keluarga yang background agamanya kuat. Sekolahin pesantren, sekolahin di sekolah Islam ini, sekolah Islam itu, yang dijaga banget dari kecilnya. Kemudian tumbuh, kemudian ketika dia punya kesempatan untuk lepas dari semua itu,
tanda kutip mencoba-coba nakal. Beda sama kami ini yang keluarganya tuh bukan keluarga yang religius banget lah. Ya diajarin ngaji di TPA, diajarin sama ibu bapak, sholat dan segala macam, puasa Ramadan gitu. Tapi sekolahnya ya sekolah negeri biasa. Aku malah sekolahnya luar biasa lagi, lebih luar biasa dari negeri lagi gitu. Yang pergaulannya lebih luas lagi. Itu kita udah nyobain banyak kenakalan ketika remaja. Jadi ketika kuliah nih, ini aku sih Beb, belum tentu orang lain ya. Tapi aku nih ketika kuliah ketemu sama circle kebaikan, teman-teman hijrah lah, apapun lah yang teman-teman sebut di luar sana. Tapi kalau aku kondisinya adalah BKI Vkom Unpad, Yes. ya. BKI Vkom Unpad lagi disebut Rohis Vkom. Ketika aku menemukan BKI Vkom Unpad, aku ngerasa this is my moment to be better gitu kan, menjadi untuk belajar Islam lebih baik lagi. Jadi ketika udah habis gitu loh masa nakalnya ketika SMA, udah ya gue nggak ngerokok juga sih, nggak narkoba ya, alhamdulillah nggak pacaran juga, tapi masa-masa untuk tahu kalau dunia ini penuh dengan kenakalan tuh udah lewat rasanya saat itu gitu. Kemudian ketika kuliah ketemu BKI, rasanya this is my moment to be better. Teman-teman yang seperti kamu, yang sejak dari awal tadi bilang, enggak, aku dari keluarga yang Umi Abi teh. Itu kayak gitu nggak? Aku nggak tahu dengan orang lain, tapi kalau aku, jadi aku tuh adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Yang memang di keluarga aku, umiku cukup strict ya, bisa dibilang ya, cukup strict ya. Dan aku tuh tumbuh dengan menjadi diharapkan menjadi seseorang seperti Umi, gitu ya. Ya Umi aku tuh tokoh gitu, jadi punya majelis taklim, gitu-gitulah ya. Pokoknya ya kalau di rumah sekarang kalau ditanya alamat atau apa, orang ketika jawabnya pasti rumah Umi gitu, tau lah. Itu jadi kayak dikenal lah ya sama ini. Dan mau nggak mau aku juga jadinya melihat sosok perempuan tuh harus seperti Umi gitu. Jadi itu membentuk pola pikir aku harus seperti Umi kayak gitu. Dan jadinya ya ketika ditanya apakah nakal dulu, alhamdulillahnya enggak mungkin ya. Ya. Jadi tapi ya nanti ada ceritanya lah ya Teh ya. Seperti Umi itu seperti apa? Jadi Umi aku tuh orang yang dekat banget sama masyarakat gitu kan. Terus jadi tempat curhatnya orang-orang gitu. Terus juga Umi aku tuh tadi ya sharing agama gitu. Beliau sangat luar biasa sih gitu ya, sangat luar biasa. Dan Umi sama Abi aku tuh sepanjang aku kecil ya, bahkan sampai sekarang, aku tuh selalu mengidentifikasikan Umi dan Abi aku tuh adalah guru ngaji. Karena setiap sore di rumah itu pasti ada pengajian anak kecil. Bahkan jadi waktu dari aku kecil tuh aku juga ngajarin ngaji anak-anak gitu loh Teh. Abi aku kan guru les ya gitu. Umi aku juga sama gitu kan, bantuin. Gitu. Jadi memang tumbuh di keluarga yang suka sharing kayak gitu, dan suka ya buka ini kelas gratis gitu loh buat anak-anak ngaji malam-malam. Gitu. Jadi dari kecil tuh aku dididik untuk menjadi seorang pendakwah. Masya Allah. Gak tau ya, kayak gitu kan. That's the word. Ya, kayak gitu kali ya mungkin ya. Menjadi seorang pendakwah. Yes. Seorang berat banget gak sih dai ya, seorang dai, tapi sejatinya emang kita semua seorang dai. Yes, kita dai itu apapun. Masya Allah ya. Tapi masalahnya adalah ada momennya ketika orang ngerasa iya this is my life. Sedangkan kamu sejak kecil sudah ditunjukkan this is your life. Gitu ya. Gimana rasanya saat itu? Dulu aku rasa itu suatu privilege ya. Maksudnya di antara teman-teman yang lain, ketika mereka nggak tahu ini, aku pasti punya jawabannya. Jadi dari kecil orang-orang banyak menjadikan aku tuh referensi kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanya A, aku jawab ada jawabannya. Dan aku juga punya orang yang bisa menjawab Umi dan Abi aku gitu kan. Dari dulu, dari kecil. Nah masuk aku MI dulu. Jadi Madrasah Ibtidaiyah. Umi sama Abi juga berarti kan itu cara mereka untuk menjaga ya value-value agama yang mereka sampaikan di rumah biar selaras itu juga aku dimasukkan ke Madrasah Ibtidaiyah. Gitu. Di situ juga alhamdulillah orang-orang baik gitu ya, guru-guru baik-baik. Terus masuk SMP IT, SMP Islam. Sampailah kemudian di SMP itu di akhir sekolah kelas 3 tuh kayak ngerasa gue bosen ya gitu.
bosan baik. Nggak, maksudnya kayak baik banget kayak hidup aku, gini-gini kayak aja. banget, gitu ya. Kayak aku terjaga banget deh. Pengen nakal gitu ya. Gimana? Aku nggak tahu ya, mungkin karena bisa jadi gara-gara ya mungkin ada perasaan itu yang tidak aku sadari, ataupun kayak karena aku pingin sama teman aku gitu. Itu juga ada perasaan yang kayak aku pingin wawasan aku tuh lebih luas. Aku nggak mau terkungkung di lingkungan yang gitu-gitu aja. Gitu. Akhirnya aku maksa ingin masuk negeri. Jadi dulu mama abi aku tuh pingin banget anaknya tuh masuk pesantren dari SMP. Cuman aku tuh anaknya memang punya basicnya bukan apa ya sebutannya, keras kepala. Keras kepala. Jadi Umi sama abi aku tuh dulu dari kecil selalu terbiasa ngajakin diskusi. Masya gitu. Allah. Ngajakin diskusi gitu. Misalnya kayak Umi tuh pingin kamu pesantren, tapi aku nggak mau Mi gitu. Tapi aku nggak mau gitu. Terus kamu mau gimana? Aku mau ke sekolah ini. Karena ini ya, gitu. aku mau ke sekolah ini gini. Pokoknya aku nggak mau pesantren. Aku nggak mau banget pesantren. Dan ya nggak mau. Akhirnya sama Umi dan abi aku tuh mendengar gitu, nggak mau pesantren gitu kan. Terus akhirnya pas SMA juga gitu, aku mau negeri, ya udah dikasih negeri gitu kan, negeri juga. Dan disitulah semuanya kemudian ya benar-benar dibilang kayak pandangan berubah gitu. Jadi dulu tuh aku melihat dunia tuh seperti aman adem ayem aja, karena kan itu ya di rumah value-nya A, di sekolah value-nya A gitu kan. Teman-teman Umi dan Abi, teman-teman aku juga ya A gitu kan. Ya udah gitu-gitu aja ketika keluar SMA, wow ternyata ada banyak hal yang tidak aku ketahui tentang dunia ini gitu. Masya Allah, apa tuh? Iya kayak contoh, aduh, aku sekolah di sekolah negeri yang umum, jadi kayak maksudnya interaksi ikhwan-akhwatnya tidak terjaga gitu kan. Terus kayak gua kira semua orang tahu bahwa mencontek itu tidak baik, tapi ternyata difasilitasi seperti itulah tiba-tiba ya. Contohnya ya. Nggak usah ya. Maksudnya kayak ya, itu hal yang ternyata lumrah. Itu ada yang rumah dan normal. Dan jujur li aku 6 bulan adaptasinya gitu untuk bisa ridho. Seperti itu gitu. Untuk ridho. Takdirku gitu. Iya, inilah takdirku gitu. Seperti itu ya. Kalau misalkan ditanya itu pertanyaan apa sih, kok jadi lanjut aja gitu ya. Lanjut aja. Iya kayak gitu. Jadi maksudnya seperti itu gitu. Ketika kamu sempat terbawa arus kah, jadi yang kamu kaget melihat orang contek jadi kamu ikutan nyontek? Nah alhamdulillahnya mungkin karena value Umi sama Abi aku kuat ya. Jadi dan sekolah juga aku tuh jadi salah satu orang yang mengajak orang untuk tidak mencontek. Gitu. Jadi ada satu kejadian unik waktu UN. Aku gabung ke komunitas anti mencontek. Ya yang pita biru ya? Iya pita biru ya. Iya itu ada di Jawa Barat doang kan, gue di Medan. Ada di Medan. Nah aku ikut komunitas itu dan aku ngeprint balihonya dan aku nggak bilang ke sekolah. Terus pas hari pertama UN, habis kan ada ini ya, You must be public enemy there, right? Yes. Yeah. Must be. Terus aduh ya Allah. Kamu ngeprint itu. Terus aku ngeprint itu, terus abis selesai upacara, kis gitu kan. Buka cerek gitu. Buka set langsung. Pakai pita biru kayak gitu. Jadi kayak gitu. Meskipun kemudian si grupnya dihack sama teman aku, si grupnya. Jadi orang dikeluarin tuh udah cepu gitu. Ya. Udah cepu kayak gitu. Ya ada impostor kayak gitu. Ya. Kamu kena sesuatu nggak dari sekolah? Kena sesuatu maksudnya? Apa gitu panggil BP, BK, Kepsek? Enggak sih. Cuman ada kejadian yang lain yang aku didiskriminasi sama kepala sekolahku. Jadi gara-gara ini pita biru? Bukan, gara-gara hal lain. Gara-gara lain. Di SMA tuh agak random ya? Iya agak random gue ya. Agak random. Jadi gak tahu, aku ngerasa mungkin kalau ditanya kapan sih masa hidup kamu yang paling kayaknya kamu powerful gitu, kayak kamu gak takut apapun, itu SMA. Zaman SMA aku. Really? Kayak, yes. Apa gitu. aja yang terjadi? Wah, so many things deh. Kayak maksudnya alhamdulillah tuh kan ya aku akademisnya bagus gitu ya. Jadi kayak dekat sama guru gitu. Terus waktu SMA tuh aku masuk juga Rohis. Jadi ketika masuk ke SMA tuh aku nyari lingkungan yang baik kayak gitu kan. Aku masuk ke Rohis lah intinya kayak gitu. Terus di Rohis ya bikin kayak mentoring gitu-gitu. Ada ngaji, bikin ngaji gitu-gitu. Aku mau tanya dong, kamu kan tadi bilang kamu dari keluarga yang sangat religius. Aku bilang tadi benar gak kalau kamu itu gini deh, ya aku tuh berislam tuh ya karena orang tua aku nyuruh aku pakai kerudung ya pakai kerudung.
aku ngaji tilawah ya tilawah, sholat ya sholat, puasa Ramadan ya puasa Ramadan ya. Kebanyakan Indonesia kan kayak gitu ya, kayak rutinitas gitu. Dari kecil kayak gitu ya karena orang lain kayak gitu. Kenapa puasa Ramadan ya teman-teman aku juga puasa Ramadan, nggak pernah mempertanyakan kenapa harus puasa, nggak mau capek tahu gitu kan, nggak pernah ya. Aku rasanya nggak pernah ya, paling kalau nggak mau puasa ya bandel aja nggak usah puasa. Gitu ya. Tapi aku ada titiknya tuh kenapa aku merasa ketika oh ya aku berkerudung ternyata value-nya nggak sekedar dari karena orang tua aku minta aku berkerudung atau karena sekedar oh ini perintah Allah, iya perintah Allah, tapi more than that gitu. Apa kamu ketika kamu yang kecil dari kecil ini sudah ditanamkan ilmu-ilmu agama, ini kamu telan itu semua, tapi kamu merasa oh ya kamu ngelakuin itu ya karena emang diajarinnya kayak gini gitu. Yang kedua, ataukah kamu punya values yang kamu lihat lebih dari itu di hari ini ya? Ya mungkin ketika dulu juga sama aja kan, ngerasa ya udah karena Umi Abi nyuruhnya kayak gini ya kayak gini gitu. Tapi seperjalanannya waktu, kamu tentu pernah ngerasa pasti ada titik di mana kamu ngerasa oh alhamdulillah ternyata Allah memerintahkan aku seperti ini untuk kebaikanku. Kenapa aku pada akhirnya terus berhijab, terus ada di jalan ini? Ya karena emang inilah yang baik dan yang benar gitu. Itu pasti ada dong. Ada. Jadi memang sebenarnya ya meskipun dari kecil, tapi kan yang namanya manusia mah nggak kayak spons yang menyerap terus disimpan dan sebagainya, nggak instantly ya gitu. Pasti aku juga punya masa-masa aku apa sebutannya tuh rebel ya, kayak aku tuh mau pakai rok pas SMP teh. Jadi sampai kelas 6 SD aku nggak mau pakai rok, aku tomboy gitu waktu kecil gitu kan, nggak mau pakai rok kayak gitu. Terus jujur Lis, apa ya, masa pencarian itu masih selalu ada ya. Sampai saat ini masa pencarian itu masih ada gitu. Cuman memang aku ketika bener-bener poin yang alhamdulillah ya gitu, Umi sama Abi aku tuh ngajarin aku ini ketika SMA itu. Jadi ketika banyak aku nemuin teman-teman aku yang nggak bisa ngaji, masya Allah, di SMA kayak kelas 1 SMA belum bisa ngaji, itu kan sedih banget ya. Kayak mereka belum nggak tahu hijaiyah gitu. Terus kayak hal penting deh gitu nggak pada tahu, dan aku kayak menyadari bahwa oh alhamdulillah ya ternyata Umi sama Abi padahal dia Islam. Jadi kayak maksudnya ketika itu tadi ya, ketika aku di MI, ketika aku di SMP, aku ya teman-temannya yang kayak begitu, yang orang tuanya memang ya Umi Abi juga. Iya, Umi Abi juga, atau ya setidaknya ngerti lah, ngajarin lah, pasti udah bisa ngaji gitu kan gitu. Ketika masuk SMA tuh pada nggak bisa ngaji gitu. Terus kayak mereka tuh nggak tahu value kenapa harus berkerudung kayak gitu-gitu. Kenapa harus berkerudung nggak tahu. Terus dia batasan normal agama kita mereka nggak tahu, kayak bacaan sholat tuh nggak hafal, kayak ya Allah, how sad is that gitu. Sedih banget gitu. Makanya setelah aku masuk Rohis tuh aku berpikir gimana nih caranya gitu kan, biar teman-teman tuh mereka bisa ngaji gitu. Jadi akhirnya beliau kalau misalkan ada yang minta ajarin ngaji dong gitu, minta ajarin pelajaran ini dong gitu ya, aku sih bisa mungkin bantuin kayak gitu waktu di SMA gitu. Makanya mungkin di situ apa ya, aku ngerasa orang membutuhkan aku, masya Allah. I give apa yang aku bisa, aku kasih kayak gitu waktu itu. Itu sih aku liatnya. Tapi tuh kalau aku mengakui itu adalah rezeki banget dari Allah. Kenapa gitu? Ya punya orang tua seperti orang tuaku, itu rezeki banget, karena kan nggak semua orang ya. Benar gitu. Bener sih. Aku suka iri tahu. Aku bersyukur sama orang tua aku, sama umi aku, sama orang tua aku sangat-sangat bersyukur. Tapi ada masanya aku berpikir kita tidak boleh berandai-andai ya. Tapi kadang suka berpikir kalau aku punya orang tua kaya raya, kalau aku punya orang tua yang ilmu agamanya lebih banyak lagi, kalau bisa jadi kalau aku udah jadi hafizah. Suka mikir kayak gitu kadang. Enggak, perasaan teman-teman aku banyak juga yang Umi Abi you know what I mean, yes, right? Yang Umi Abi juga belum jadi hafizah gitu. Atau aku suka berpikir mungkin aku bisa lebih cerdas kali ya kalau Umi Abi aku dulu ngasih aku pengajaran dan buku-buku yang kayak gini dari aku kecil gitu. Tapi enggak juga, banyak juga yang Umi Abi enggak kayak gitu. So ya emang Allah sudah menciptakan takdir yang terbaik. Betul, takdir yang terbaik. Tapi aku juga pernah kok merasa berkalau-kalau itu. Oh iya. Yes, aku pernah dalam kondisi yang kayak why aku dilahirkan di keluarga ini gitu. Pernah gitu. Karena kan enggak mungkin ya nggak mungkin ada manusia paling sempurna. Orang tua tuh nggak sempurna gitu kan. Dan selama
besar gitu kan, dan ketemu sama banyak orang, ketemu dengan beragam kondisi, itu kita dihadapkan pada realita yang dulu tuh kita nggak tahu ada pernah itu, dan maksudnya ada itu gitu ya, sampai ngerasa iri sama orang gitu. Aku juga pernah ngerasain itu, yang sampai kenapa ya kok Umi tuh kayak gini ya dulu, kenapa ya Abi tuh kayak gini ya gitu, kenapa kalau misalkan Umi kayak gini kayaknya aku bakalan lebih keren deh, atau bakalan lebih hebat deh, pernah juga gitu. Dan kalau Teteh di bidang agama ya gitu, kalau misalkan aku lebih ke soal parenting gitu. Jadi iya, mari kita buka sih. Ya jadi ya itu ada hal yang didapatkan, ada hal yang dikorbankan, ada hal yang ditinggalkan gitu pasti. Jadi Umi aku tuh cukup strict, ya perfeksionis, cukup perfeksionis gitu orangnya. Jadi kayak apa yang disampaikan Umi exactly harus persis seperti yang beliau inginkan. Gitu. Even hal kecil gitu ya. Kayak misalkan contoh kecil, kemarin aku ditanya sama Tetia, contoh kecilnya apa kalau umimu perfeksionis gitu. Kayak misalkan nyetrika, ini contoh kecil aja ya. Nyetrika tuh kalau misalkan ada ini nih, apa namanya, kayak lipetan dikit, gue udah kelar nih setrika, dicek gitu, ini masih kurang rapih, setrika ulang. Itu perfeksionis atau OCD? Itu perfeksionis kayak. Itu perfeksionis. Ya, OCD enggak sih? OCD enggak kayak gitu ya? Kayak gitu. Nggak tahu, misalnya enggak sampai OCD ya, cuman contoh perfeksionisnya di situ gitu kan. Itu tuh ke hal lain juga gitu, ke hal yang lain kayak gitu kan, kayak misalkan cara cuci piring, cara jemur gitu-gitu, masak gitu-gitu. Jadi kayak hal-hal harian yang setiap hari kita lakuin kayak gitu. Karena mungkin aku ngelihat ya agama mah sudah disampaikan gitu kan. Jadi hal yang lainnya, dan aku tuh tipikal pingin bersih terus gitu loh orangnya gitu. Sampai seperti itulah. Jadi ternyata itu tuh ngaruh ketika aku dewasa. Aku menyadari bahwa ada hal-hal yang kayaknya nggak normal nih gitu. Maksudnya kayak contohnya aku trust issue. Contohnya kayak aku bisa jadi dulu terlalu pede dan mengabaikan tubuh aku yang pingin istirahat gitu. Aku pernah, karena kamu menuntut kesempurnaan juga. Ya, menuntut kesempurnaan. Jadi kayak gitu. Jadi pokoknya harus segalanya tuh sesuai dengan keinginan aku, perfeksionis banget gitu. Bahkan kayak ketika kedua aku nge-lead tim, kadang aku juga kayak udah sama aku aja gitu. Bahkan nggak boleh ya gitu. Nggak boleh kan di ketika kita punya tim ya, kita harus punya yang namanya kepercayaan sama orang gitu kan. Meskipun itu jelek, meskipun itu pada akhirnya nggak sesuai ekspektasi kita, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena itu proses belajar manusia. Nah, aku pernah dalam kondisi seperfeksionis itu gitu, pernah gitu kan. Jadi ya kayak gitulah. Jadi mungkin leader yang cerewet banget gitu. Pernah ya kayak gitu di tim-tim aku kayak gitu sih. Sampai kemudian puncaknya ketika aku menyadari ya banyak hal yang bisa dibilang inner child ya muncul itu ketika skripsi. Jadi ketika skripsi itu aku dalam kondisi yang tidak baik-baik saja sebenarnya ketika skripsi itu. Banyak masalah. Dia banyak masalah karena ada masalah pertemanan, ada masalah di dakwah juga gitu ya, ada masalah di amanah-amanah yang di organisasi. Dan karena aku trust issue sama orang, aku nggak cerita sama orang teh. Jadi aku tuh susah cerita sama orang, susah banget gitu. Jadi sangat pemilih untuk bercerita sama orang karena gak tahu ya. Aku tuh takut kalau ketika aku bercerita orang akan menganggap aku seperti apa. Itu juga salah satu dampak negatif ya, dampak dari punya ibu yang tokoh. Ya, gitu. Jadi kamu apa yang kamu lakukan itu akan selalu terhubung dengan orang tuamu apapun yang terjadi. Teteh pernah dengar gak kata anak, kayak istilah anak yang seperti menjadi bayang-bayang orang tua. Menjadi bayang-bayang orang tua kayak gitu. Jadi kayak aku tuh harus jadi anak yang sempurna loh. Aku tuh harus jadi anak yang baik loh. Prestasinya harus bagus. Aku diharapkan ini sama Umi, aku harus perfect gitu. Jadinya yes, ya. ya itu susah gitu, itu sulit. Enggak apa-apa. Terus jadi ketika aku mau cerita sama orang kan biasanya kita cerita ngeluh ya. Jadi aku merasa bersalah ketika aku ngeluh. Aku merasa bersalah ketika aku bilang tidak. Aku merasa bersalah ketika aku
tidak memenuhi ekspektasi orang lain, bahkan ekspektasi diri aku sendiri. Ujung-ujungnya burn out gitu. Ketika berteman gitu kan, kayak ketika berteman ada kasus teman aku yang aku pikir apa yang aku berikan kepadanya itu definisi pertemanan dari aku gitu ya gitu. Ternyata enggak gitu. Terus waktu itu juga pas sebelum skripsi itu aku punya sahabat, jadi sahabat dari SMP sampai sekarang sahabatan. Itu dia dalam masa depresi bisa dibilang, dan dia sekamar sama aku waktu itu. Dia nangis setiap malam gitu-gitu. Aku nggak ngerti gitu kan. Terus kayak di sisi aku juga punya masalah di kampus ya, kayak aku di kampus itu pernah ada di satu situasi di mana aku jadi middleman. Yang atas pingin begini, bawah bisanya begini, dan aku harus merealisasikan dua-duanya. Gimana caranya tuntutan dari atas itu terrealisasikan dan yang bawah tuh mengerjakannya dengan baik. Middleman itu tuh wah masya Allah berat banget, jadi jembatan tuh berat banget gitu. Di sisi lain di dunia pertemanan aku punya temen yang dia sekamar sama aku dan dia temen deketnya aku doang. Sampai kayak orang tuanya tuh bener-bener nitipin gitu, yang kayak dia ketika dia sampai pernah kabur, dia pernah nggak kuliah gitu-gitu tuh, ya siapa lagi yang ditanya kalau bukan saya gitu kan. Terus waktu itu juga lagi ada masalah sama teman yang lain, kayak wah masya Allah itu capek banget, dan aku nggak bisa cerita gitu. Dan karena Umi sama Abi aku sibuk, aku kalau mau telepon atau mau chat itu jarang diangkat atau jarang dibales. Jadi kayak wah gitu kan everything gitu. Terus kayak aku bilang ke tetehku gitu, teteh ngajiku, beliau juga orang sibuk gitu. Jadi kayak nggak ada nih. Teman-teman aku juga mereka pusing dengan amanah mereka sendiri. Wah semuanya bergumul di kepalaku gitu, kayak capek banget masya Allah gitu. Terus ini akan banyak banget yang relate pasti ini. Terus skripsi, aku nggak pernah ada masalah akademis, alhamdulillah gitu ya. Everything's alright, everything's fine aja, baik gitu, alhamdulillah baik banget. Tapi ketika skripsi aku jadi mikir, kenapa sih gue harus ngerjain ini cuy gitu. Kenapa gue bertahun-tahun masuk kelas dan kayak lulusan gue cuman berdasarkan skripsi. Why? Bener aku ngerasa kayak nih ya, sorry to say gitu, aku di ilmu komunikasi belajar cara berorganisasi, belajar cara persuasi, belajar cara public speaking everything, dan aku melaksanakannya di organisasi aku gitu. Ya aku organisatoris lah di kampus gitu kan, bla 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 gitu. Kenapa gue harus jadi skripsi cuy gitu? Kenapa? Gitu. Why gitu kan, kayak meskipun sebenarnya tema skripsi aku tuh sangat kamu banget. Ya menarik ya, tentang Palestina waktu itu gitu, alhamdulillahnya gitu kan. Ya kayak gitu, tapi aku tentang film. Tapi itu tuh tidak apa ya, tidak membuat kemudian aku menjadi bersemangat gitu. Karena itu pertanyaan itu, dan aku tipikal orang yang selalu bertanya why I have to do this. Ketika aku nggak menemukan jawaban, nggak semua orang harus jadi researcher ya. Ya nggak sih, I don't want to be researcher. I don't, please. Ya gitu kan. Terus pokoknya intinya ya berat lah, apalagi waktu itu kan kalau skripsi itu kerjaan sendiri ya. Waktu itu COVID ya, jadi aku pulang. Oh, kamu 2020? Jadi aku skripsi di kosan gitu kan. Di rumah. Skripsi di rumah. Dan di rumah tuh ya Allah, lagi pandemi, aku orang extrovert terus ketemu orang, itu di rumah berlama-lama setahun itu harus kerjain kayak skripsi dan amanah dakwah. Wah itu. Dan disitulah kemudian burnout aku, titik terbawa aku ada di situ. Oh iya. Yes. Apa yang kayak ya Allah, kenapa Allah nakdirin aku ada di titik ini? Kenapa Allah nakdirin aku lahir di keluarga ini? Kenapa Allah nakdirin aku masuk Unpad? Kenapa aku harus dulu tuh masuk Rohis gitu tuh, kayak negative thoughts itu kayak blow up gitu sampai pernah masa kayak gini. Aku kan orangnya senang psikologi ya, jadi aku tahu ada apa namanya kayak salah satu penyakit mental itu kepribadian ganda. Dan aku tertarik dengan itu. Split personality. Yes, split personality. Aku lupa bahasa psikologinya, pokoknya kayak gitu. Sampai aku mikir kayak gini, ya boleh nggak sih ada orang yang gantiin aku? Boleh, biarlah, nggak apa-apa aku punya kepribadian ganda, yang penting dia ngerasain kesakitan ini. Gitu. Karena aku pusing gitu, dan aku nggak ada teman buat ngobrol, dan umiku juga dan orang tua aku bukan orang yang bisa mengerti aku gitu.
jadi susah untuk bercerita, gak ada tempat buat ngobrol. Di semua pertanyaan-pertanyaan aku nggak terjawab. Anak pertama ya. Anak pertama, dan Teteh tau kan, maksudnya kayak anak pertama itu you have to be perfect. Iya, somehow Gitu. ya. Ya, wah, gitu. Jadi intinya kayak itu aku ngerasa nggak boleh bilang sakit, nggak boleh apa, karena mungkin ketika kecil juga ya ada luka pengasuhannya di situ dan sebagainya lah gitu. Akhirnya itu aku berhenti di situ sampai kayak aku berhenti ngerjain skripsi gitu. Karena aku pindah ngerjain project yang aku berhenti ngerjain skripsi. Aku ngerjain project itu ternyata pelarian aku gitu. Dan ketika suatu saat project itu ternyata tidak dilanjutkan dan aku tidak dijadikan lagi part of that, makin sedih dong gue. Iya dong. Aku mencurahkan isi hati, pikiran, cintaku pada project tersebut, tapi kemudian kamu ditendang. Iya, nggak ditendang, maksudnya kayak ya istirahat dulu ya, bisa di sini dulu ya. Gitu. Meskipun aku tahu maksud dari beliau-beliau untuk biar aku fokus gitu kan. Cuman aku ngerasanya sedih sih di situ. Sampai aku mikir kayak udah aku nggak mau ngerjain skripsi gitu. Udah aku nggak mau dakwah, aku menghilang aja. Dan aku menghilang. Gitu, maksudnya aku mundur pelan-pelan, mundur teratur kayak gitu kan, gitu mundur teratur. Mulai hilang tuh, aku nggak bahas teman-teman aku. Waktu itu juga sempat nomor aku kehack. Dan aku tipikal yang sangat people person Teh. Jadi kayak punya temen nih aku save nomornya kayak gitu. Nah kemudian ketika nomor aku kena hack, udah aku nggak peduli sama teman-teman gue. Aku nggak peduli sama teman-teman aku, kayak aku nggak mau nge-save nomor mereka. Kalau misalnya mereka butuh ya udah mereka chat aja. Aku nggak berusaha ngasih tahu gitu. Intinya kayak aku building wall tinggi-tinggi yang kayak gue nggak mau. Udah ya, capek ya gue sama hidup gitu, capek ya gitu, nggak mau udah aku mau diem aja gitu. Karena buat apa, ketemu sama orang juga jadinya sakit lagi gitu. Orang lain kayaknya ke gue cuman mau manfaatin doang gitu. Karena ya aku dikasih beban, dan ketika ada satu waktu aku mau protes atau apa tuh tidak didengarkan gitu. Jadi kayak di rumah kamu harus sempurna, di luar sisi kamu harus sempurna, kamu juga ada di kondisi dimana atas pressure ini, bawah juga nuntutnya begini-begini gitu kan, capek ya. Gitu, terus nggak ada tempat buat cerita, itu kayak gitu ya. Pokoknya akhirnya aku burn out kayak gitu. Tapi waktu itu alhamdulillahnya tuh aku tetap ngaji sih. Itu sih yang kayak maksudnya tetap kajian pekanan, tetap kajian pekanan, tetap ngaji, apapun yang terjadi tetap ngaji waktu itu. Meskipun ya dengan yang kayak aku udah mulai malas juga ngelihat sama orang-orang ini gitu ya. Semua pernah mengalami hal itu. Iya gitu kan, itu titik balik banget. Apalagi kan kalau skripsi mah kitanya yang ini ya, kitanya yang berikhtiar gitu kan, nggak ada jadwal gimana. Bener. Tapi waktu itu aku bersyukur banget karena ada teteh yang beliau sangat peduli terhadap perkembangan skripsi. Jadi waktu itu yang kamu feel free ya untuk nyebutin siapa aja yang mau kamu apresiasi. Oh iya boleh, Teh Fai, thank you so much. Teh Fairuz Wilzas, thank you so much. Karena waktu itu Teh itu yang paling bener-bener Pur, udah sampai mana? Gitu. Waktu itu kan beliau juga masih skripsi sama aku kebarengan kayak gitu. Udah sampai mana? Jadi beliau tuh kayak selalu reach out gitu. Pernah gitu. Terus sampai pokoknya intinya ya itu masa-masa tidak baik gitu ya, masa-masa aku bisa dibilang aku menyalahkan Allah dengan takdirnya waktu saat itu gitu kan. Capek lah gitu. Sampai aku bahkan mikir gini, ini kalau misalkan aku gak ngerjain skripsi, aku mau kerja apa aja deh. Kayak misalkan kayak ya udah jagain toko kayak gitu. Kayak negatif thought lah. Waktu zaman kita skripsi tuh zaman kita overthinking sama masa depan gak sih Teh? Iya. Gitu kan, overthinking banget sama masa depan. Iya benar sekali. Kayak gitu. Jadi segala pikiran buruk tuh muncul semuanya Teh, bener-bener semuanya gitu. Dan itu nggak sepele ya teman-teman ya. Teman-teman ya udah berapa ratus juta ribu orang di dunia yang mengerjakan skripsi ya. Dan pasti banyak yang merasakan hal itu. Gitu, seperti itu kan waktu itu. Sampai kemudian ya kan di rumah juga banyak problem yang namanya tuh bayangin gitu kan. Aku biasanya di kampus yang bisa mengatur hidupku sendiri. Adikku juga di pesantren yang biasa mengatur hidup sendiri. Di rumah tuh cuma berempat gitu kan, adikku dan ya si dua adikku gitu dan Abi. Kemudian tiba-tiba kita di satu rumah yang tiap hari ketemu COVID tuh kan, ketemu bareng. Dan dengan pola pikir yang udah berubah dong gue. Pola pikir yang kondisi tidak baik-baik aja gitu. Dengan Umi sama Abi juga kan mungkin amanahnya banyak juga kan, dan harus beradaptasi juga dengan kondisi ini. Jadi semua orang stres di rumah gitu.
mana nggak boleh keluar kan, nggak bisa ketemu teman. Wah itu udah, kita bayangin aja kondisi rumah seperti apa. I can picture it. Ya, you can picture it. Pokoknya intinya satu kondisi akhirnya satu waktu aku mau kabur. Aku kabur. Tapi bukan kabur yang pergi gitu, enggak. Jadi kaburnya kayak kabur yang nyusun baju gitu ya. Yes, aku nyusun baju. Seriusan. Geli banget kalau diingat-ingat. I'm sorry. I'm so laughing. It's not like because I don't have empathy for you, but it's so funny. I'm sorry. Kayak emang drama banget sih. Kayak aku masukin baju ke tas gitu kan. Terus ada adik aku. Mau kemana? Mau ke Nangor. Kapan? Tahu. Masukin aja. Gitu kan. Terus malamnya aku bilang, Mi, aku mau ke Nangor mau nyelesain skripsi. Aku bilang kayak gitu. Terus gimana uangnya? Nah, kan aku udah besok kan dari Smart waktu itu. Ada dari Smart aku bilang gitu, aku lagi ngajuin kayak gitu buat dicairin. Soalnya emang udah bisa dicairin kan. Ya udah, besoknya dianterin sama Umi sama Abi, aku dianterin. Dan sejak saat itulah itu mulai titik balik di situ tuh. Mulai kan akhirnya bisa ketemu teman lagi, ya satu kosan gitu kan, ketemu teman lagi. Bisa cerita-cerita lagi gitu kan. Udah di Pondok 25. Udah di Pondok 25 waktu itu. Bisa sama teman-teman lagi gitu kan. Mulai menjauh dari situasi di rumah yang enggak intens. Ya, agak intens gitu kan. Keluar terus ya mulai ngerjain untuk skripsi. Mulai bisa tuh waktu itu, apalagi dibantu sama Teh Fai kan. Dibantuin dibikin jadwal gitu kan. Pokoknya sejam sehari terus ngerjain kayak gitu. Teh Fai tuh baik banget. I love you. Kayak gitu. Terus dibantuin kerjain sampai waktu itu tuh akhirnya berhasil tuh ya. Waktu itu pokoknya udah mau kayak terakhiran mau selesai. Terus dapat deh tawaran kerjaan gitu. Ditawarin kerjaan sama Tetia. Waktu itu akhirnya oke, mau gitu. Dan di interview biasa-biasa lolos tuh, akhirnya masuk deh ke DJL waktu itu gitu, langsung di Bapak Irfan. Dari situlah progres apa ya, jawaban terhadap hidup aku tuh mulai Masya Allah. Jadi ya ternyata bener ya gitu kata Umar bin Khattab, bahwa kita itu bisa berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain gitu. Maksudnya kalau misal seandainya waktu itu diem di rumah aja dan nggak berani untuk mencari, jangan dibilang kabur ya. Kabur dong. Mencari kalau kabur kamu memutus komunikasi kalau kamu kabur. Kayak maksudnya mencari tempat yang lebih baik untuk mengerjakan tugas-tugas aku. Mungkin aku nggak akan happy saat ini gitu kan. Gitu. Jadi kayak ya udah, dari situlah kemudian aku mulai tuh progres, jawaban aku mulai terjawab gitu. Meskipun kayak dulu masih kenapa sih masih kayak mas banget kalau disuruh amanah ini gitu kan. Mulai dan jadi lebih baik kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau diomongin kayak cepet ya? Enggak. Kalau diomongin kayak cepet, dan kalau diomongin kayak bisa ketawa-ketawa, padahal ketika ngejalaninnya gitu. Jadi sempet tuh kayak dulu temen aku bilang, iya Fur, kamu kok berubah ya gitu abis ya ketika kita ketemu di kerjaan kan. Ya Furo tuh kok berubah ya gitu. Dulu tuh Furo pedean orangnya, kayak nggak perlu lah ditemenin orang gitu. Jadi aku ketika di masa kerja itu awal-awal ya, jadi clingy gitu loh sama orang. Jadi kayak misalkan negatif thinking-an gitu, suuzonan orangnya. Kayak kok kamu nggak ngajakin aku main sih gitu, kok kamu makannya sama dia sih, kok nggak diajakin gitu. Terus kayak waktu pas burnout pun aku ngerasain kayak kenapa aku menjadi orang yang paling aku nggak suka. Aku menyalahkan diri aku sendiri waktu itu, kenapa aku menjadi orang yang paling aku nggak suka. Kayak malesan, apa sih, kayak nunda-nunda kerjaan gitu kan aku paling nggak suka ya dulu. Gimana anak ambis lah jadi begitu gitu kan. Kita bayangin aja kan. Iya, kamu ambis ya nengnya dulu. Iya. Terus kayak tidak menerima semua amanah. Iya kan. I can't say no. Iya. Yes. Dan ternyata ketika sekarang makin lama makin kemudian aku belajar mengenal diri aku lagi gitu kan. Aku juga dulu sempat ke psikolog ya, konsultasi. Terus kata ibunya begini, Teh, tahu nggak kenapa Teteh ngerasain kayak gini, kata ibunya. Ya ini aku ceritakan yang tadi aku ceritain gitu kan. Aku tumbuh di keluarga yang memang harapannya tinggi ya, tinggi, terus ekspektasinya tinggi. Terus juga dari amanah kan harapannya begini. Jadi kayak
aku melihat diriku sebagai orang yang harus memberikan solusi always. Oh my god. Always gitu. Jadi ternyata kayak gitu kata psikologku, kayak kamu tuh nggak perlu loh for jadi hero untuk semuanya. Gitu. Kamu tuh nggak perlu loh jadi ngasih solusi ke semua orang tuh nggak perlu. Jadi selama ini ternyata proses aku gitu ya tumbuh di keluarga seperti itu dengan ya tadi aku bilang kan kayak di SMP ya baik-baik aja gitu kan. Di SMA juga sangat powerful kayak speak up gitu. Itu tuh membentuk aku menjadi orang yang merasa bahwa aku punya semua jawaban. Aku keakuan gitu. Lupa bahwa sebenarnya yang kasih itu Allah. Itu yang ternyata poinnya tuh kayak oh bener juga, Allah tuh ngasih aku ujian burnout di situ tuh biar nyadar bahwa my dear chill out. Terus kayak hidup kamu tuh ini tuh meskipun ya itu hidup kamu tapi ada Allah loh di belakang kamu gitu. Jadi kayak tanpa sadar aku jatuh kayak yang namanya terlalu terlalu percaya diri over gitu. Jadi akhirnya lupa bahwa ada Allah di belakang. Terlalu mengagungkan dan menuhankan kemampuan sendiri. Jadi ketika ada orang lain yang nggak mengakui, ketika ada orang lain yang mendiskreditkan skill aku, mendiskreditkan aku pribadi, itu jadinya sakit banget. Karena ternyata itu gitu kan. Ujungnya tuh kayak pas ditarik saat oh iya, lupa bahwa yang kasih ini semua tuh Allah gitu. Wah, itu langsung kayak oh my god, you're so cool. kayak gitu ternyata bahwa yang kasih itu semua tuh Allah for gitu. Kau bisa begini, kau bisa begitu, kau bisa begini. Ya Allah yang kasih dan Allah tuh bisa mencabut itu dalam waktu yang sangat singkat gitu. Tiba-tiba rasa cinta kamu sama dakwah Allah cabut. Tiba-tiba rasa cinta kamu sama keluargamu Allah cabut kayak gitu kayak. Itu ya tadi kan ketika aku ngerasa bahwa aku kenapa sih aku dilahirkan di sini? Kayak why you're crying? Gak mau kamu kayak gitu. Iya kan maksudnya ngerti gak sih? Maksudnya kan aku mulai lari-lari kan gitu. Lari kayak oh ternyata ya karena lupa gitu, bahwa lupa yang kasih semua tuh yang kasih Allah kayak gitu. Itu pukulan telak banget buat aku di situ. Ya gitu. Kayak kesadarannya langsung kayak wah. Oke ya Allah, aku sadar ini cara. Mungkin Allah sebelumnya udah ngingetin gitu ya dari berbagai cara, tapi aku nggak peka gitu, nggak peka sampai akhirnya kamu dikasih burnout gitu. Masalah Allah cuma pengen Fura tuh balik, Allah cuma pengen Fura tuh fokus lagi gitu buat ibadah lagi, ngelurusin niat lagi kayak gitu. Karena sebelumnya udah istilahnya terlalu percaya diri. Makanya nih buat teman-teman gitu nanti yang mendengarkan ini ya hati-hati ketika udah ada ciri-ciri sebutannya apa ya, berbangga diri ya, itu hati-hati banget. Kita proud sama diri kita boleh, tapi jangan sampai kita merasa bahwa kita tuh punya solusi terhadap semua masalah sampai kemudian kita mengabaikan diri kita mengabaikan orang lain kayak gitu-gitu. Jangan sampai gitu. Tapi itu maksudnya kesimpulan aku ya gitu. Ketika setelah sekarang udah yang alhamdulillah membaik, kita Allah kasih izin membaik. Oh, jadinya akhirnya aku ngerti. Karena dulu aku selalu bertanya why. Ya udah jawabannya sekarang kayak gitu. Dan lewat banyak orang, banyak pengalaman gitu. Bahkan di Odelia gitu ya, di kerjaan aku di DJL. Tapi harus tahu aku tuh dipindah-pindah sampai 4 kali posisinya. Ya wajar sih karena kan startup ya Bun. Iya, emang seleksi kalau kerja di startup iya begitu kan begitu kan gitu. Wah itu asli, itu juga bagian dari aku mencari diriku karena aku orang generalis. Orang generalis tuh kita merasa bahwa belajar itu biasa aja sih gitu. Maksudnya bisa-bisa aja sih gitu. Tapi negatifnya adalah kita nggak tahu apa yang kita benar-benar spesialisasiin. Gitu, kita nggak tahu apa yang benar-benar kita nguyul di situ. Jadi aku sempat kayak entar dulu nih, gue kemana nih ya, karena kayak awal masuk aku disuruh handle advertiser waktu itu. Aku belum belajar gitu kan, disuruh handle advertiser, handle CS bisa gitu kan. Terus dipindah lagi ke HRD waktu itu bayangin, dari marketing ke HRD. HRD belajar di situ nge-training orang gitu kan, kebijakan nge-training orang mengolah manusia gitu kan. Terus
belajar assessment, justru belajar psikologi kan, karena ngobrol sama psikolog kan kayak gitu tiap hari tuh sama teteh Hesti waktu itu. Nah, jadi aku cerita sama beliau dan beliau yang banyak yang kasih kayak Fur nggak gitu loh, Fur gini loh. Jadi tuh sangat, nah aku sangat nyaman cerita sama beliau. Jadi salah satu orang yang aku percaya gitu untuk ceritain. Masih sekarang dia Delia? Masih nggak, beliau sudah hijrah ke tempat yang lain kayak gitu. Yang di itu bukan sih yang diambil suaminya yang diajak nikah kan? No. Yang udah nikah nggak? Udah nikah sebelumnya. Oh, udah nikah sebelumnya. Ya, pokoknya dia hanya sudah hijrah ya, kayak gitu ya. Tapi ya beliau sangat ini. Sampai di kantor tuh gimana? Jadi salah satu pencarian aku setelah burnout itu adalah aku mencari diri sendiri. Karena aku kehilangan diri aku waktu itu kan. Karena tadi aku nggak percaya diri, aku membenci diriku waktu itu kan. Itu akhirnya kan bikin self esteem kita turun banget, anjlok banget kan self esteem. Karena kan kamu yang sebelumnya itu dibentuk sama ekspektasi orang lain. Betul, itu kan. Betul. Aku dibentuk dengan ekspektasi ketika itu. Kemudian sekarang aku harus mencari diriku sendiri kan. Pada akhirnya aku sampai tes TV. Masya Allah, ya, luar biasa. Karena waktu itu bagus loh itu. Iya, itu bagus. Dan itu ternyata menjawab pertanyaan aku teh. Aku kayak dulu tuh aku bertanya kayak gini. Kenapa sih aku tuh tipikal orang yang bukan bilang bisa ngebaca ya, maksudnya aku tuh melihat pola manusia. Jadi orang dengan karakter seperti ini, ketika dia dihadapkan pada fenomena ini, dia akan seperti ini. Ketika aku ngomong A, dia bakal jawab B. Dan itu tuh menggila di otak aku teh dulu atau burnout. Gitu. Makanya kenapa salah satu alasan kenapa aku nggak mau ketemu sama dosen waktu itu dulu ya, karena aku mau ngerjain ini pasti dosen ngomong begini, negative thinking, kayak seuzon terus gitu. Sampai aku kayak, kenapa sih aku tuh jadi orang yang bisa baca orang dalam tanda kutip ya, gitu. Capek loh gitu. Sampai kemudian ketika aku tes TV, oh kamu intuiting Fur gitu. Intuiting emang begitu. Intuiting itu bisa ngeliat pola. Jadi kita hidup dengan membaca pola manusia dan kita membaca pola sesuatu gitu. Ya seperti itulah akhirnya aku belajar dan aku akhirnya menjawab lah generalis aku gitu. Cocok di HRD, cocok di marketing, cocok di branding. Nah, tak dulu nih gitu kan. Akhirnya di situ mungkin juga bapak-bapak dan ibu-ibu di kantorku memindah-mindahkan aku ya. Jadi habis dari HRD aku dipindah lagi ke SE, jadi kayak cabang. Itu dulu tuh Pak Irfan pingin bikin satu perusahaan yang bisa dia ngedeveloping ibu-ibu, tapi ada duitnya gitu loh, gitu di SE. Ngasilin duit juga. Waktu itu bikin tim kecil. Berempat waktu itu, Pak Irfan, Pak Edi, aku sama Kang Taufik Rifai, tau nggak? Nama Kang nggak tahu ya, apa sama Kang itu kan berempat gitu. Kemudian di dalam masa SE itu ada panggilan dari Odelia. Waktu itu Odelia baru muncul, jadi SE tuh jalan, Odelia juga baru ada. Gitu waktu itu barengan lah. Terus Pak Irfan bilang kayaknya Furo lebih cocok ketika ngebangun komunitas deh gitu kan. Terus gue dicabut tuh, pindahin ke Odelia. Balik ke marketing lagi. Balik ke sales marketing lagi, dikasih KPI-nya sales kayak gitu. Dari situlah ketemu Teh Halida, yang beliau juga jadi salah satu orang yang banyak menyadarkan aku tentang pentingnya untuk merasa tidak apa-apa ketika minta tolong. Karena dulu aku sangat itu dia, karena aku ngerasa bahwa aku punya solusi. Aku ngerasanya aku menjadi orang yang lemah ketika aku minta tolong sama orang lain. Susah banget Teh. Jadi minta tolong tuh kayak, oh gitu ya, udah deh. Padahal kan aku belajar persuasi ya, di ilmu komunikasi ya gitu kan. Kenapa tidak digunakan? Ya itu karena bukan masalah ilmu, karena masalah pola pikir. Iya benar. Gitu. Karena pola pikir itu. Ini aku di situ belajar sampai kemudian Teh Halida ngomong gini, Fur, nggak apa-apa loh, biar minta tolong sama orang. Ketika kamu nggak bisa, orang juga akan ngerti, gitu. Itu kayak, ya udah deh gitu. Akhirnya aku belajar untuk minta tolong. Terus dengan beliau juga aku belajar untuk bisa mengkritik dengan ahsan. Gitu ya. Jadi kayak kan dalam ilmu psikologi itu ada ketika kita mau menyampaikan sebuah perasaan negatif itu kita jangan marah-marah gitu kan. Jadi kayak kita pakai I statement namanya. I statement yang kayak aku ngerasain apa setelah kamu apa dan aku berharap kamu ngapain gitu. Kayak misalkan aku marah ke Teteh nih, Teh aku merasa bahwa aku kecewa karena Teteh nggak beliin aku makanan siang ini, padahal aku berharap Teteh memberikan aku makanan. Aku beliin dia makanan. Okay? Ini cuma contoh. Sebelum kita syuting podcast ini kita sudah makan siang. Oke, lanjut. Just example. Contoh dong. Oke, iya. Teh Nabila baik kok guys. Alhamdulillah, insyaallah, amin. Ya gitu. Ini kayak gitu contoh. Nah itu aku bener-bener praktekannya setelah bertemu dengan beliau. Jadi kayak banyak banget lah ya. Kemudian kayak ada satu kondisi juga di mana ketika aku bekerja ini ya,
aku punya teman yang ya menjadi bagian dari reason aku dulu burnout gitu. Jadi aku punya banyak keluh kesah terhadap dia, tapi aku nggak bisa nyampain karena tadi kalau misalkan aku marah, aku takut dia berpikir negatif tentang aku. Padahal sebenarnya kan normal ya, orang bete, orang marah normal banget kan gitu ya. Tapi ternyata itu tuh mengkungkung aku gitu, mengkungkung dan jadinya jadi penyakit gitu. Makanya kenapa kita harus bisa menyampaikan perasaan gitu. Dan akhirnya ketika di kerjaan aku memberanikan diri untuk ngomong ke dia apa yang aku rasakan selama ini gitu, hal-hal yang kayaknya kamu luput deh, nggak seperti ini loh aku tuh gitu ya. Kemudian aku cerita sama dia dan akhirnya clear, masalah itu clear. Kita mulai start dari awal gitu kan, berteman baik kembali, dan dari situ kemudian ya udah makin cepat nih perbaikan akunya gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak udah aku mau A, ya udah aku A gitu. Misalnya aku mau olahraga nih, aku mau beli jam tangan. Dulu tuh Teh Fai pernah ngomong kayak gini, Fur, kamu kalau beli sesuatu jangan lama-lama mikir gitu. Gak beli-beli ya. Iya, gak beli-beli karena dia tahu gitu. Aku tuh kalau sama sesuatu tuh lama gitu kan mikirnya. Udah beli aja, nggak apa-apa, kamu butuh kan gitu kan, kamu perlu kan, nggak usah dipikirin, beli aja gitu. Itu juga sebenarnya salah satu ya apa ya, banyak ragunya gitu ya dulu tuh, ciri-ciri burnout aku ya gitu, banyak ragunya kayak gitu. Dan sekarang ketika aku sudah membaik, akhirnya ketika aku mau lari, mau ada teman bodo amat gitu. Aku mau beli ini perlu bener, tapi aku masih mikirin kayak butuh nggak sih gitu. Butuh atau sekedar ingin nggak jelas gitu. Iya gitu kan, kalau misalnya kayak ini kayak masih ada deh, nggak usah gitu. Tapi ketika emang bener kepikiran ya udah nggak, beli aja kayak gitu. Jadinya membaik dan alhamdulillahnya tuh Allah masih sayang sama aku Teh. Karena aku masih diajakin beramanah gitu, masih diajakin kayak untuk sibuk gitu. dalam kebaikan. Betul. Dan di Odelia pun, di Odesister pun banyak sekali jawaban-jawaban yang aku temukan tuh di situ. Kayak dulu kan kita kolaborasi sama Tekoon ya, tentang kelas Ya Allah Aku Pulang, tentang pertaubatan. Tapi bayangin aku dalam kondisi kayak gitu, terus Allah kasih aku tuh tahu nih, kalau kata Allah gitu ya, aku tahu kamu tuh bukan tipe orang yang akan nyari sendiri, dibuatlah project Teh. Aku mendalami dong, Yongkru mendalami dong, terus kayak mendengar setiap ucapannya Teh Koon, Teh Farah Konita yang Masya Allah gitu. Setiap episodenya saya bagaimana tidak menangis Ibu. Di saat ketika Teh Koon bilang Masya Allah, Fur gitu, nggak Fur sih maksudnya, di saat Teh Koon bilang kamu Konit lagi spesial ngomong sama kamu ya, ngomong sama semua orang itu kan ngena banget ya gitu. Kayak meskipun kita tuh udah terjun jatuh gitu, Allah tuh masih sayang sama kita gitu. Allah masih kesempatan kita buat bangun pagi, itu Allah masih kasih kesempatan kita buat kembali gitu kan, seburuk-buruk apapun. Karena aku ngerasa itu tuh buruk banget ya, gimana enggak gitu, dosa aku adalah mempertanyakan takdir Allah. Kayak itu kan udah astagfirullah banget ya gitu, kenapa kamu menyalahkan itu gitu. Tapi lewat project itu akhirnya kayak aku enlightenment lagi gitu kan, terus bertemu dewasa. Wah ya gimana tidak relate sama saya. Itu menangis semuanya. Kenapa? Apa? Iya, maksudnya bertemu dewasa itu kan kayak ketika kita tuh menyadari bahwa ternyata ekspektasi kita selama ini tuh tidak sesuai dengan realita. Dan ketika kita dewasa, benar-benar seperti ombak, kayak naik turun banget gitu. Masalah soal finansial gitu kan, masalah soal ketakutan masa depan tentang jodoh, ketakutan tentang banyak deh pokoknya gitu kan. Itu semua ada di situ dibahas gitu kan. Jadi kayak aku pengen bikin konten bertemu dewasa gitu sebenarnya ya waktu itu. Tapi aku tidak punya waktu. Bikin. Doain ya guys. Bikin. Oh iya, aku lupa. Satu lagi yang akhirnya aku berhenti adalah bikin konten. Iya, nyadar. Nyadar. I stop it. Itu tadi ketika aku bikin benteng, aku takut Teh. Aku takut aku nggak pantas untuk bercerita dan sharing gitu, karena kondisi aku kayak gitu. Mau seperti apa orang yang baca gitu, karena kan sedangkan ketika kita berkarya, yang kita turunkan bukan karya kita sebenarnya, adalah value yang kita mau sampaikan. Saat itu aku kehilangan value aku dong. Aku nggak mau orang makin buruk. Aku nggak mau orang buruk gara-gara aku. Jadi I decided to stop. Start Gitu. over. Yes, doain ya. Start over. Ya. Doain ya guys. Saya pulang dari sini ya, langsung bikin satu project langsung tayang, satu postingan langsung tayang. Doain ya gitu. Iya Aku dong. banyak nulis, tapi ya aku. Yeah, I love your writings. Oh, thank you. Come on. Doakan aku bisa kembali ke dunia kata-kata itu Amin, lagi ya. Ya aku berhenti konten kan, berhenti nulis kan. Terus
ya itu dan kayak banyak keraguan gitu loh, jadinya kayak malas-malas gitu lah. Apa ya sebenarnya aku tuh literally Allah tuh kayak memberhentikan aku dari hal yang bikin aku dulu begitu pede gitu kan. Jadi stop gitu. Makanya ketika sekarang tuh aku memutuskan melakukan sesuatu, aku tanya lagi, Fur, niatnya apa gitu. Tar dulu nih, ini beneran karena ini. Makanya kan ketika kemarin ditawarin ini juga aku reevaluasi kan. Reevaluasi waktu itu pas Teko nanya, aku lagi nggak dalam kondisi nggak baik-baik aja, Ruyanya lagi nggak sholat waktu itu. Makanya kan nggak tilawah gitu. Maksudnya kayak tidak sedang sehat, makanya aku tolak, nggak mau gitu. Jadi aku berpikir ulang kayak gitu kan. Niatnya ini harus bener-bener lurus gitu, nggak boleh sampai tercerai-berai kayak dengan hal-hal yang lain kayak gitu. Dan aku di sini sebenarnya takut juga. Doain ya aku istiqomah teman-teman. Amin, insyaallah, amin. Setidaknya apa ya, aku percaya bahwa upaya kita semua untuk jadi lebih baik itu sebenarnya bukan upaya kita buat sempurna. Bukan gitu. Ketika kita bertaubat, kita tuh bukan jadi sempurna, tapi kita memosisikan diri kita untuk ada dan lebih cenderung terhadap kebaikan kayak gitu. Karena hidup mah gak mungkin sempurna ya, gitu nggak mungkin kan. Tapi kita bisa mengondisikan supaya kita memilih di posisi mana, dominasi manakah diri kita gitu. Apakah kebaikan atau keburukan. Benar. Gitu. Dan ketika kita mencoba untuk bertaubat, buat hijrah gitu, itu kan salah satu step kita untuk memosisikan diri di yang kebaikan ya gitu. Meskipun namanya manusia pasti emang kenapa sih bertemu dewasa? Apa sih yang terjadi saat dewasa, Furoski? Yang saat terjadi saat dewasa kesadaran terhadap banyaknya luka yang sebenarnya kamu punya dan itu bersumber dari orang yang kamu cintai. Itu salah satu yang kesimpulan aku ya ketika bertemu dewasa. Karena aku sadar bahwa kenapa aku dulu seperti ini, karena mungkin punya luka pengasuhan gitu, punya luka pengasuhan A, luka pengasuhan B gitu. Dan ketika dewasa itu kita dituntut untuk bersikap seperti biasa meskipun kita punya luka. Kan kalau dulu tuh kita kecil kita bisa dengan bebas ya, aku gak suka sama si ini, gak usah main ya kan ketika dewasa gak bisa gitu Bu, gak bisa Bu. Nah bisa itu ketemu di ruang rapat. Iya, gak bisa begitu. Terus satu lagi nih yang bener-bener bertemu dewasa tuh aku belajar banget tentang ekspektasi, mengelola ekspektasi. Either itu buat diri sendiri ataupun itu buat orang lain gitu kan. Aku berpikir kayak, aku punya luka ini karena orang tua. Terus kita reevaluasi dong. Tapi kan orang tua kamu dulu nggak tahu idealnya mereka kayak gitu. Iya, mereka tuh taunya gitulah parenting gitu kan. Mereka taunya kayak gitu parenting gitu. Kan kita kalau misalkan harusnya itu kan kita artinya mengekspektasikan mereka seperti apa dan kita berharap mereka seperti itu, yang mana nggak bisa dirubah dong. Itu kan jadi di masa lalu. Itu happen in the past gitu, nggak bisa kita rubah gitu. Terus kayak berekspektasi sama kantor, berekspektasi sama teman-teman kerjaan. Gue pengennya begini, ya tapi gimana? Yang dia itu manusia juga loh, yang punya otak, punya sikap, punya masa lalu, yang dia nggak bisa kita kontrol karena dia bukan tools gitu. Dia manusia, makanya kita harus benar-benar mengelola ekspektasi. Makanya ada kan satu ilmu di psikologi itu tentang lingkaran hal yang bisa kita kendalikan dan nggak kita kendalikan ya. Kayak kita bisa kendaliin sikap kita, perasaan kita nggak bisa kendaliin sebenarnya. Aku belajar ini, perasaan kita nggak bisa kita kendaliin. Tapi maksudnya perasaan kita nggak suka kita kan nggak bisa kendaliin ya. Iya, itu instantly muncul. Tapi sikap kita terhadap perasaan itu yang bisa kita kendalikan gitu. Tapi orang lain misalkan kayak aku sekarang ngomong gini nih, ngomong seperti ini gitu kan, terus orang-orang akan berpikir apa, aku nggak bisa kendaliin dong. Entah nanti misalkan videonya tiba-tiba banyak yang menghujat gitu kan, terus aku nggak bisa dong mengendalikan itu karena itu di luar kendali aku. Aku nggak bisa berekspektasi aku masuk temani terus nanti aku bakalan jadi kayak hebat banget nih gitu, konten-konten nggak gitu kan. Maksudnya kayak ya udah, makanya sekarang aku belajar kayak mengelola harapan, mengelola ekspektasi gitu, mana yang ternyata aku sudah over. Makanya sekarang tuh aku lebih kayak ketika ada orang yang diproyekkan aja ya, tim aku kayak teh ini nggak bisa begini, oh ya udah nggak apa-apa, kita ambil yang memang visible aja, kayak gitu. Itu sih kalau yang aku rasakan sekarang bertemu dewasa tuh kayak gitu. Jadi kayak lebih bijak aja gitu jadinya. Masya Allah. Apakah self proclaiming? Aku belum bijak ya. Enggak self proclaiming. Enggak, maksudnya kayak I can see it. Ya ngerti kan, maksudnya lebih apa tuh? Ya bisa mulu aja jadinya, nggak banyak menuntut gitu. Jadi ya udah satu-satu selesaikan gitu.
satu-satu selesaikan. Karena dulu furo yang dulu tuh segalanya diambil, everything di grab semuanya, kayak gitu, aman-aman semua dikerjain, pokoknya harus sempurna gitu. Kalau sekarang kayak furo bisa apa, kerja satu-satu dulu. Dan Teh Halida lagi namanya tersebut, tolong Halida segera ke studio temani. Itu sangat membantu aku untuk membuat prioritas, karena di kerjaan aku tuh banyak banget ya kerjaannya, Masya Allah pusing. Dan dia membantu aku gitu, dan aku kayak ganggu banget, kayak tiap hari tetet gitu kan, tuduh 31 Agustus gitu kan, tet ya checklist sama Halida teh checklist gitu itu kayak, jadi beliau ngebantu untuk memprioritaskan karena kerjaan aku banyak banget. Masya Allah. Jadi dia adalah semua hidup aku sekarang itu adalah cara Allah untuk mengembalikan aku gitu. Dan aku berharap jadi Furo yang baru dengan value-value yang di masa lalu aku sudah punya dan aku temukan kembali, kayak gitu. Kamu udah reach out belum sama Umi Abi Hari ini? Enggak hari ini ya, sebelumnya udah pernah ngobrol. Oh iya, of course. Udah pernah. Aku cerita, Mi aku dulu seperti ini gitu kan. Terus kata psikologku seperti ini, dan Umi satu kata yang Umi waktu itu tuh so sweet banget sih. Maaf ya Teh, Umi dulu masih baru pertama kali jadi orang tua gitu. Terus kayak ya Umi nggak tahu aku nangis mendengar itu. Ini waktu aku ketemu sama Mami, aku biasa aja ya, karena di rumah tuh nggak tahu ya, aku nggak banyak ini sih, mungkin karena anak pertama ya, jadi aku menjaga supaya kondisi rumah tuh aman, tentram, kayak gitu, nggak banyak negatif aura dari akunya gitu, seperti itu. Terus Abi waktu itu pernah pas aku ulang tahun, aku tuh nggak langsung pulang kan, karena emang ada acara yang sibuk gitu kan. Terus aku pulang waktu itu Masya Allah Abi, aku baru pulang, aku baru naruh tas, aku masuk ke kamar kan mau salim, ditarik, dipeluk sama Abi aku. Sedangkan Abi aku tuh bukan yang physical touch gitu loh. Abi aku tuh orangnya yang gak ngomong, jadi bahasa cintanya tuh gak physical touch, bahasa cintanya tuh gak ngomong, tapi acts of service. Itu tuh bayangin, aku kaget tiba-tiba dipeluk kayak gitu, kayak nangis aku sebenarnya. Abi harus tahu aku menangis. Kayak gitu ya. Itu sih dinamika keluarga ya ada ketika di masa aku menyalahkan kalau orang tua kenapa begini, tapi juga ketika semakin kesini belajar, apalagi di Odi Sister belajarnya tentang ilmu parenting, tentang ilmu luka ibu-ibu, ngerti bahwa seorang ibu tuh juga sebenarnya terluka, dan orang yang terluka ya tidak sadar dia akan menurunkan lukanya gitu, apalagi kepada anak-anaknya gitu kan. Jadi aku belajar untuk ya umiku juga nggak baik-baik aja, jadi Furo harus mengerti gitu. Seperti itu sih. Tante yang nangis. Kenapa ini crying? I always like that. Gimana ya? Tadi juga waktu kamu ngomong soal dengan sadarnya kamu bilang Allah mencabut nikmat cinta sama dakwah, itu kayak bangga banget sama kamu bisa menyadari hal itu, kesalahannya kamu, tapi juga ngerasa ada apa ya, sepowerful itu gitu loh hubungan kamu dengan Allah gitu. Kayak Allah berusaha untuk nunjukin ke kamu dengan cara seperti itu, dan kamu bisa menangkapnya kayak aku nggak tahu mau jawab apa. It's so beautiful. Thank you. It's so beautiful. Thank you Furo. Ya terus yang tadi ya pasti ngomongin ya I miss my dad. Of course. Yeah, that's me. Ini nanti tukeran guys. Nanti gue jadi hostnya tuh Nabila. Boleh. Iya. Masya Allah Furo. Jadi gimana sekarang kehidupan kamu menjadi seorang dewasa? Ya Allah ada sih. Ya Allah ada. Ya Allah ada. Tapi pokoknya aku sekarang lagi berusaha untuk memperbaiki diri dengan lebih dekat sama Al-Quran sih. Itu bener banget ya, kayak Tekon selalu bilang bahwa kehidupan kita itu baik atau tidak baiknya, iman kita itu naik atau turunnya dilihat dari Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran gitu. Dulu ketika burn out ya, yang namanya aku ketika menyalahi takdir Allah pasti dong enggak banyak ya udah aja sholat biasa ya, you know lah. Kayak gitu. Sekarang jadi lebih memperbaiki diri kayak gitu. Apalagi kayak sekarang aku punya adik yang aku nggak mau adikku juga merasakan hal yang sama. Gitu. Aku sayang banget sama adik-adik aku gitu. Wah mereka nggak tahu betapa sayang aku pada mereka gitu. Intinya ya, jadi jangan sampai karena dosa aku, karena aku yang lalai
itu nanti ngaruh ke adik-adik aku kayak gitu. Jadi sekarang obrolan aku sama adikku yang kedua nih, adik yang anak Yang kedua persis ya, di bawah kamu. persis di bawah aku adalah kita habis ini perlu benerin apa ya dari keluarga kita. Wih, Gitu obrolan Masya aku begitu tuh Allah. sekarang tuh. Dia kayak, "Teh, ntar kalau aku nikah udah gitu-gitu." Kan adikku Mas ini udah apa namanya udah mau lulus ya. Kita beda cuma 3 tahun. Jadi obrolan kayak gitu sekarang. Kayaknya ada yang perlu dirubah deh dari pola pikir tentang keuangan. Kayak gitu-gitu tentang parenting keluarga. Jadi bahasa udah kayak gitu sekarang. Kok udah diskusi tuh kayak udah ketemu. Kamu ngerasain ini gak sih Umi sama Abi tuh? Terus kayak, iya deh, terus kamu ngapain? Ya udah deh, ntar kamu gini ya ke Umi ya, ntar kamu gini ke Abi ya. Kita udah kayak mulai diskusinya solusi untuk memperbaiki kultur di keluarga gitu. Meskipun aku menyadari bahwa Umi dan Abiku juga berusaha untuk berubah ya. Umi aku juga terlihat banget sangat berubah banget gitu. Abi aku juga sama gitu. Abi aku sekarang jadi lebih sering ya mengatakan I love you like that gitu kan. Umi aku juga jadi sekarang orang tuh tua kita nggak diajarin kayak gitu sama iya orang dulu tuanya kan mereka nggak tahu bahasa cinta nggak teh. tahu. Nggak tahu. Umi aku tuh Umi aku sih sekarang kayak lebih mendengarkan ketika aku ngomong cerita tuh, jadi nggak banyak dipotong-potong gitu. Kalau dulu mungkin kayak lebih ke Umi mah dulu gitu kan, biasalah ya mama begitu kan Bu ya. Terus jadi kayak sekarang ketika aku disuruh nyetrika tadi kisah di awal nggak lagi tuh, nggak lagi. Kayak udah alhamdulillah. Terus kadang Abi teh ini masih berantakan, terus Umi kayak Bi udahlah pakai aja. Kayak gitu sekarang. Kayak maksudnya udah kayak tipikal anak tuh ya maunya cuma diapresiasi udah kayak gitu. Sekarang alhamdulillahnya ya gitu. Aku jadi tiba-tiba kangen ya, aku udah belum pulang lama. Terakhir pulang yang waktu itu? Terakhir Waktu pulang sebelum abis dari kecelakaan. Iya dong. Iya. Kan abis dari Iya. studio teman yang bareng Teh Tia. Itu ya? Enggak, iya sekarang minggu itu kan? minggu itu. Pulang lah. Iya. Ya guys, jadi aku mau di sini aku cerita. Sebenarnya aku bukan yang nggak mau pulang, tapi kemarin aku jatuh dari tangga. Hari itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan deh. harusnya itu udah syuting dari 3 pekan lalu. Ya. Tapi karena kamu jatuh dari tangga qadarullah. Masya Allah. Nah itu juga menjadi dewasa agak linglung ya. Tidak bisa melihat tangga atau gimana tuh? Aku nggak jadi, tapi aku menyadari ya kejadian kalau diibaratkan kehidupan aku yang tadi burn out itu kayak begini nih, kayak ketika aku jatuh. Jadi dulu cut. Jadi aku tuh waktu itu mau pesen galon ya, pesen galon, terus aku tuh takut gini, pesen galon. Udah gitu kan kosan aku tuh ada warung ya depan. Biasanya kalau misalkan tukang galon tuh masuk aja karena warungnya kan dibuka. Waktu itu ternyata warungnya tutup dan aku panik karena teman aku pernah cerita kalau misalkan si warungnya tutup, Mang Galonnya naruh galon di depan. Oke. Oh ini Lu bayangin aja gue naik lantai 2. Nah, lantai 2 kan bawa galon kan gak mau ya saya Bu. Terus kan aku punya di grup kosan, kayak aku panik gitu. Nih gue harus cepet turun ke bawah biar gak kabur. Terus aku mau ngabarin teman-teman aku kalau misalkan ada Iwan yang masuk gitu, coba masuk. So aku turun tangga sambil gini Bu. Oh guys, ada Iwan masuk. Iya itu ini masih ada 2 tangga nih, jarak 1 meteran lah. Kaki aku menyadari kaki aku nggak sadar karena nggak punya mata dong, ya kan. Terus dia jatuh berdang. Sakit banget. Aku nggak pernah merasa sakit itu teh. Sakit banget. Physically guys. Terus jatuh. Udah gitu, terus aku udah jatuh di bawah kan aku berdiri terus kayak gitu dulu. Palanya masuk. Gerbangnya dibukain sama tete kosan. Dia naik, Teh ini ya galonnya. Iya, naik aja. Aku nggak mungkin kayak tolong dong berhenti saya kan nggak begitu ya. Diem dulu. Terus udah agak tenang, palanya pergi. Aku naik tangga, tek terus naik. Terus aku kontak adik tingkat aku karena dia satu kosan. Guys, tolong beliin es kompres aku gitu. Itu kekilir beneran Teh yang kayak. Terus kau nggak klinik? Kamu nggak ke klinik? Jadi kamu menikmati saja itu di Enggak kosan? menikmati karena ya, kamu obatin. Aku obatin kan langsung aku pernah baca tuh namanya Rita apa gimana gitu pokoknya dikompres terus dingin ke atas terus nggak boleh gerak apapun kan, gerak gitu nggak boleh gerak gitu. We are so different. Aku Aku udah langsung ke pesen, iya aku udah pasti langsung pesen abang ojol, udah langsung ke dokter. Aku kayak Pasti tuh aku kayak gitu. itu aku kalau tipikal aku bisa kerjain dulu gitu. Aku enggak, aku udah kalau bisa orang lain ya udah selesaikan, aku sakit guys. Udah ada dokter, aku ada BPJS. Serah. Habis itu langsung kayak ya udah seminggu tuh aku nggak ke kantor kan, kantorku juga WFA ya, jadi sebutannya tuh hybrid ya, kayak 3 hari ke kantor 2 harinya enggak. 3 hari itu aku nggak ke kantor. Terus minggu depannya baru ke kantor. Dan sekarang udah better sih, udah agak lebih baik, bisa jalan. Bisa ya.
Udah bisa lompat-lompat? Udah bisa lari? Enggak lompat, Belum. enggak. Lari enggak, masih Lari belum sih, masih masih belum. agak sedikit sakit. Tapi kenapa tadi aku bilang ini seperti analogi? Kehidupan Kenapa? aku adalah aku terlalu pingin semuanya. Sampai nggak mindful dengan diri sendiri, Iya. nggak mindful dengan lingkungan itu, sampai akhirnya kepleset gitu kan, Dedak. keceletot, dan ternyata recovery-nya lama, Iya. Banyak yang terhambat. banyak yang terhambat. Termasuk syuting ketemani terhambat. Iya. Maaf Iya ya benar ya. Sesederhana itu sebenarnya ya. Terus kata mikir, wah Allah tuh pingin kayak mungkin kejadian ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kembali bahwa hidup harus mindful. Kamu harus tahu apa yang kamu suka, kamu harus tahu apa yang kamu gak suka, kamu harus tahu apa yang kamu bisa, kamu harus tahu apa yang kamu gak bisa, dan it's okay buat minta tolong. It's Karena alright. sebelumnya aku gak minta tolong. Kalau mungkin aku yang sebelumnya, aku gak akan minta tolong ke tetanggaku. Gitu, akhirnya aku minta tolong. Itu kayak gitulah. Jadi ya hidup harus mindfulness gitu, dan gak apa-apa bilang aku capek, aku sakit, It's aku alright. mau istirahat apa, bilang tolong gak apa-apa, menghilang dulu ketika kondisi nggak baik-baik aja juga nggak apa-apa, tapi asal kembali lagi ya, karena menjadi dewasa kayak gitu, Menghilang bukan kabur ya. bukan Take a kabur. rest. Take a rest. Dan take a rest harus ada gitu, dan ya harus bisa kayak gitu. Karena kalau Furo yang dulu tuh sampai orang-orang ngomong kayak gini, Furo kamu gak capek ya gitu, aku bilang enggak, nggak capek, karena itu mengabaikan rasa lelah, makanya burnout kan jadinya gitu. Jadi guys, tolong siapapun kalian, kalau emang udah capek istirahat aja dan nggak apa-apa gitu, dan ya udah nggak usah terlalu banyak bikin apa kata orang sih. Gitu, maksudnya kayak kan kadang ya kita nemuin orang yang ketika kita mau istirahat terus dia, ketika kita bilang kita mau istirahat terus dia kayak jangan ya gitu. It's my life, it's my health gitu. Ini hidup dan kesehatanku yang aku omongin gitu. Ya kalau ternyata dia nggak bisa menghargai kita, menghargai itu, ya mungkin lebih baik kita menghindar gitu ya demi kesehatan ya mental dan Yeah, fisik it's kita. okay. That's not selfish. Yes, nggak apa-apa. Nah itu kadang zaman sekarang tuh kayak begitu kan, Enggak, that's not orang-orang selfish. kayak gitu. Itu tidak pick me ya guys. No, it's not. Ya kayak gitu deh. Kayak banyak banget dia, terlalu banyak istilah yang buat kita Iya jadi insecure capek. sendiri. Itu tuh tau gak istilah Enggak. anak alfa? Apa? Skibidi. Udah diajarin sama bapak ini. Aku Kemarin malam aku belajar. Adik aku anak alfa ya. Terus kayak ini apaan sih? Skibidi. Apa itu skibidi? Apa itu skibidi? Coba kasih tahu aku, Bro. Apa itu skibidi? Skibidi itu apa namanya, untuk menunjukkan suatu hal yang buruk, yang jahat gitu. Dari video Skibidi toilet. Ngakak banget. Dulu kalau aku pulang tuh si Iklima kayak, teh kadang lagi nonton apa gitu kan, ini Skibidi, astagfirullahaladzim, kan takut-takut gitu ya, horor-horor gitu ya. Pindah. Terus kayak tiba-tiba ngomongin Sigma. Apa Sigma? Gitu. Juga dikasih tahu dia. Sigma apaan? Banyak banget. Berasa tua banget ya. Ada lagi Miwing apaan? Perasaan dulu kita yang ditanyain orang tua kita ini apaan, itu apaan ini. Ya Allah, apa itu Sigma? Terus kayak demi untuk mengerti dan memahami adik-adik saya harus belajar istilah-istilah itu, karena kalau enggak nanti aku nggak bisa komunikasi. Tapi aku ngakak gitu, itu dan apa, terus kayak ada penjelasan kan, Skibidi itu terbagi ke dalam 3 lagi. Ngakak banget. Nanti apa aku mulai mengundang anak-anak Gen Alpha ya. Ya benar, tapi penting loh biar orang tua tuh tahu apa yang dia bahas kan. Iya ya. Terus kan kalau misalkan mereka bahas yang aneh-aneh kan jadi kita ngerti ya. Kayak aku jadinya tahu Skibidi toilet apa gitu kan. Pas, aduh, terus Minecraft, main game kayak gitu. Aduh, ya Allah. Minecraft ya, Minecraft. Aduh, sumpah. Sigma. Aku baru banget loh kemarin diajarin sama bapak ini. Apa itu Skibidi? Apa itu Sigma? Gue berasa tua banget, coy. Tapi ya sih, aduh apa ini? Aku nonton videonya kayak astagfirullahaladzim, gue bisa nggak ya hafalinnya gitu. Tiba-tiba ada Riz Skala. Riz itu charisma. Iya, charisma. Right? Terus ada Delu. What is that? Delusi. Ah, ya masih masuk akal. Gak masuk itu tuh Skibidi apaan? Skibidi. Astaga ya Allah. Memang ya berkomunikasi dengan anak zaman sekarang. Perlu belajar lagi, Belajar dan lagi. lagi.
Puro, Yes. thank you so much. It means the world to me. Semua it means the world to me. Semua yang datang ke sini tuh berbagi hal yang luar biasa. Tadi Puro bilang Puro ketemu sama Puro memberanikan diri untuk pulang dari kembali ke Jatinangor, keluar lagi dari Cangkang yang saat itu penuh dengan intensitas tinggi. Iya. Ketemu dengan orang-orang ini, itulah yang alhamdulillah aku rasakan saat ini. Masya Allah ya Pura, termasuk Pura yang datang ke sini, Teh Tia yang datang ke sini, semua teman-teman yang datang ke sini. Terima kasih. Mungkin ada yang mau Pura sampaikan lagi, the last statement Wede. for the others, untuk Last teman-teman yang statement dengerin. adalah kita gini ya, ketika kita hidup gitu ya, ketika kita menjadi dewasa, terlepas dari latar belakang kehidupan kita, itu pasti ada hal yang buruk yang pernah kita rasain gitu kan, ada pasti titik terbawahnya. Semua orang ada kayak gitu. Aku banyak menemukan orang yang kayak irian gitu, maksudnya bukan irian, kayak kenapa sih dia mah bisa kayak gitu, kok aku nggak bisa gitu-gitu. Kamu nggak tahu aja. Kamu nggak tahu aja apa yang udah dilakuin sama orang. Jadi pesan aku buat teman-teman semua ketika menghadapi kehidupan ini adalah jaga ekspektasi, intinya gitu. Jangan sampai ekspektasi kita kepada manusia ya. Kalau kepada Allah mah tentu harus tinggi, karena Allah yang maha segala gitu. Tapi kalau sama orang lain, sama orang tua kita, sama teman kita, sama guru-guru kita, even sama diri kita sendiri aja tuh harus benar-benar hati-hati loh menjaga ekspektasi. Bukan berarti nggak boleh bermimpi, enggak, tapi menjaga ekspektasi dan mengetahui bahwa mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang nggak bisa kita kendalikan. Karena kalau misalkan kita terlalu ingin mengendalikan segalanya, ingat kita bukan Tuhan, kita cuma manusia yang punya banyak sekali kekurangan, yang punya banyak sekali batasan. Dan menyadari batasan itu, ada satu hal yang harus kita jalani sebagai manusia. Dan ingat bahwa setiap proses kehidupan kita itu adalah proses belajar mengenal diri sendiri, mengenal orang lain, mengenal orang tua gitu. Karena tadi seperti yang Teteh bilang, kita belajar, orang tua kita belajar gitu. Itu sih mungkin dari aku. Semangat terus buat teman-teman yang mungkin dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Saran aku, apapun yang terjadi jangan sampai hilang dengan Al-Quran, jangan sampai putus kayak gitu. Meskipun kayak cuma dengerin aja gitu. Kalau misalnya teman mentoring ya, pokoknya mentoring deh gitu. Itu sih kalau dari aku sih, ngaji gitu. Terima kasih Puro, I love you so much. It means the world to me. Aku nggak tahu ternyata akan mendapatkan hikmah luar biasa, seluar biasa ini dari Puro. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Insya Allah ketemu lagi nanti sama aku di podcast Israel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.